Sebelum memulai praktik, siapkan dulu alat dan bahannya ya. Ada serbet, penggaris, wadah transparan, air, koin 500-an, paku, dan aluminium foil. Nah, pertama-tama kita isikan dulu ya wadah transparannya dengan air. Oke, pertama aku punya aluminium foil dengan ukuran yang sama, yaitu 5 cm kali 5 cm. Oke, aluminium pertama mengambang, lalu aluminium foil kedua bisa tenggelam. Mengapa ya? Percobaan berikutnya, aluminium yang tadi akan aku kepal-kepalkan, yang satu di dalam air dan yang satu tidak di dalam air. Apa ya yang terjadi? Wow, ternyata yang satu mengambang, yang satu tenggelam. Mengapa ya? Percobaan berikutnya, aku akan menaruh paku dan koin 500-an di atas aluminium foil yang mengambang. Nah, jadi di sini aluminiumnya berperan sebagai perahu, seperti perahu-perahu gitu deh. Kita lihat apa hasilnya. Penumpang pertama adalah koin 500-an, berbentuk bulat dan jauh lebih besar dari paku. Wow, ternyata di 11 koin 500-an kapal aluminium foil yang berbentuk kotak tenggelam. Kapal berikutnya berpenumpang paku. Kalau sebelumnya tadi koin, sekarang paku. Ukuran paku lebih kecil dibandingkan koin. Kira-kira isi penumpangnya lebih baik dari sebelumnya gak ya? Wow, tenggelam lagi. Kali ini jumlah paku yang berhasil diangkut oleh kapal aluminium foil berjumlah 21 paku. Nah, bentuk kapal aluminium foil berikutnya adalah bulat. Kira-kira berapa yang bisa ditampungnya? Wah, tenggelam lagi. Kali ini jumlah penumpang koin 500-an yang berhasil ditampungnya ada 4 koin. Nah, percobaan berikutnya menggunakan kapal yang sama untuk mengangkut penumpang paku. Kira-kira jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit ya dari koin?
Wow, ternyata tenggelam lagi. Kali ini ada 42 paku yang berhasil ditampung oleh kapal yang berbentuk bulat. Nah, percobaan berikutnya aku membentuk aluminium foil menjadi seperti miniatur kapal. Lucu ya? Sama seperti bentuk kapal sebelumnya, kita akan coba bentuk kapal yang seperti kapal sungguhan ini mampu menampung berapa banyak koin dan berapa banyak paku ya. Wow, miniatur kapal ini mampu mengangkut 6 koin 500-an. Kapal aluminium foil yang berbentuk miniatur kapal ini kali ini akan mengangkut paku. Kira-kira berapa paku ya yang berhasil diangkutnya? Wow, tenggelam lagi. Kali ini perahu aluminium foil mampu mengangkut 35 paku. Padahal kapal aluminium ini berasal dari potongan aluminium yang memiliki ukuran sama seperti sebelum-sebelumnya itu loh. Hebat ya, bisa mengangkut lebih banyak penumpang saat sudah berbentuk kapal seperti itu. Oke, teman-teman sudah melihat video sebelum penjelasan ini, maka akan saya rangkum menggunakan presentasi ini. Jadi praktikum kali ini diberi judul Aluminium Foil Boat Floating. Nah, lewat praktikum ini kita akan mengetahui mengapa kapal dan perahu dapat mengapung. Jadi kita akan mengupas rahasia kapal dan perahu dapat mengapung di atas air. Sebelum praktikum kita siapkan dulu alat dan bahannya. Jadi ada aluminium foil, sudah pasti. Ada koin Rp500, ada paku 3 cm, jadi ini paku kecil. Lalu ada wadah transparan, ada air, dan juga ada alat tulis. Nah, langkah-langkah praktikum yang pertama sudah pasti kita persiapkan dulu bahan-bahannya, seperti yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, ada bahan-bahan yang perlu disiapkan. Nah, pada percobaan pertama, mengapungkan dan menenggelamkan aluminium. Jadi percobaan pertama itu membuktikan kalau aluminium foil jika diberikan tekanan akan tenggelam dan jika tidak akan mengapung. Lalu percobaan kedua meremas aluminium foil menjadi berbentuk bola kecil, yang satu ada di dalam air dan yang satu ada di luar air. Lalu di percobaan ketiga memberikan penumpang atau memberikan beban pada aluminium foil yang berbentuk persegi yang mengapung berupa koin Rp500. Dan yang percobaan keempat masih di aluminium foil yang sama berbentuk persegi juga, namun penumpang atau bebannya adalah paku 3 cm tadi. Lalu pada percobaan kelima memberikan penumpang pada aluminium foil yang berbentuk lingkaran. Jadi beban di aluminium foil yang lingkaran sama seperti persegi, yaitu koin dan paku. Itu di percobaan kelima dan di percobaan keenam.
Lalu di percobaan ketujuh, kembali lagi memberikan penumpang atau beban pada aluminium foil yang mengapung, namun kali ini aluminium foilnya berbentuk kapal atau perahu ya, miniatur perahu seperti itu. Lalu di percobaan terakhir, yaitu di percobaan ke-6, memberikan penumpang atau beban kembali yang bentuknya masih sama seperti kapal tadi, tapi berupa paku. Dan yang terakhir, selesai percobaan, saya membersihkan stasiun pekerjaan saya. Nah, ada info menarik mengenai aluminium foil. Aluminium foil ini merupakan bagian dari logam, namun aluminium foil ini termasuk logam ringan, dan aluminium foil ini bersifat konduktor dan tahan korosi karena aluminium foil memiliki lapisan oksida yang menengkat di permukaan aluminium, dan partikel aluminium ini sangat padat sehingga dia termasuk ke dalam jenis logam namun ringan. Lalu air itu adalah salah satu zat cair. Nah, air ini memiliki gaya angkat ke atas sehingga membuat beberapa benda yang kita coba celupkan atau kita coba masukkan ke dalam zat cair, entah itu air atau zat cair apapun, maka berat benda atau massa benda yang kita cemplungkan ke dalam zat cair tersebut, massanya akan sama atau beratnya akan sama seperti dengan air. Lalu ada koin 500 rupiah dan paku 3 cm. Nah, aluminium foil itu adalah logam ringan. Koin 500 rupiah dan paku ini adalah termasuk logam berat. Jadi massanya atau beratnya jauh lebih besar dibanding aluminium foil. Nah, berikutnya ada hasil praktikum. Jadi ada 3 hasil, yaitu di kondisi awal, perubahan yang terjadi selama proses, dan analisis. Pada kondisi awal, aluminium hanya mengambang seperti itu aja, mau yang hanya ditaruh begitu saja atau yang dikepalkan di luar air, dan aluminium yang berbentuk persegi, lingkaran, dan juga berbentuk perahu. Lalu perubahan yang terjadi selama proses ini pada percobaan pertama dan kedua itu aluminium yang kita berikan tekanan dan aluminium yang diremas di dalam air. Jadi keduanya memiliki tekanan yang di dalam air, makanya aluminiumnya tenggelam. Lalu pada percobaan ketiga sampai ke-6, aluminium yang mengambang ini diberikan beban berupa koin dan paku 3 cm tadi. Dan yang diberikan beban akan tenggelam sama seperti aluminium yang diberikan tekanan untuk masuk ke dalam air lalu tenggelam. Nah, ada analisisnya, yaitu karena aluminium termasuk logam ringan, maka jika tidak diberikan tekanan, ia tidak akan tenggelam. Dan koin 500-an ini ternyata beratnya lebih besar dibandingkan paku. Jadi aluminium lebih banyak mengangkut paku dibanding koin 500-an. Nah, jadi di dalam praktik ini terdapat hukum Archimedes yang berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kesimpulannya, karena ada hukum Archimedes dan air yang memiliki gaya angkat, maka benda yang ada atau benda yang kita masukkan ke dalam zat cair itu massanya akan berubah atau menjadi sama dengan zat cair. Itulah mengapa kapal dan perahu dapat mengapung dengan baik. Kendala dan pengalaman selama praktikum yang saya lakukan. Kendala yang saya hadapi itu pertama gagal dalam membuat perahu
perahu aluminium foil, karena aluminium foil ini sangat tipis dan sekali salah dia akan sobek atau rusak gitu ya. Jadi saya terus mencoba sampai akhirnya perahu dari aluminium foil itu jadi dan menjadi kompatibel untuk ada di dalam praktikum. Nah, pengalaman yang saya rasakan adalah cukup menyenangkan dan malah lebih sangat menyenangkan, karena saya jadi tahu, oh mungkin mulai dari sini makanya dulu penemu kapal bisa membuat kapal yang besar dan diisi dengan banyak penumpang dan barang, tapi tetap terapung di perairan. Nah, jadi begitu penjelasan dari saya. Remember, healthy first. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.